Saudara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sudah mulai tancap gas keliling daerah untuk berkampanye. Tapi kampanye Ganjar ke daerah ini jadi sorotan. Lantaran tak berselang 1-2 hari dari kunjungan Ganjar, Presiden Joko Widodo ternyata juga melakukan agenda kunjungan kerja ke daerah yang sama. Spekulasi liar pun berkembang jika kampanye Ganjar sedang dibuntuti Jokowi. Benarkah demikian? Ya, yang baru-baru ini jadi perbincangan adalah saat Ganjar berkampanye di Nusa Tenggara Timur. Nah, pada awal Desember ini, saudara, sehari setelah kunjungan Ganjar, Presiden Joko Widodo juga melakukan agenda kerja di Nusa Tenggara Timur. Di mana ada Ganjar, di situ ada Jokowi. Apa benar lokasi yang dikunjungi Jokowi ini sama dengan yang dikunjungi oleh Ganjar? Ya, kita tengok ke mana saja rute Ganjar dan Jokowi saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, saudara. Garis merah ini adalah rute Ganjar dan garis putih ini adalah rute Jokowi. Jadi kunjungan Ganjar ke NTT ini dimulai dari tanggal 1 Desember ke Kota Kupang, NTT untuk bertemu dengan tokoh agama dan mahasiswa. Lalu pada 2 Desember, Ganjar bertolak ke ND untuk bertemu tokoh agama dan berlanjut bertemu tokoh adat di Pulau Rote. Nah, setelah itu Ganjar melanjutkan acara ke Kota Bima dan Mataram di Nusa Tenggara Barat. Nah, selang 1 hari dari selesainya kunjungan Ganjar ke NTT dan NTB, Presiden Joko Widodo ternyata melakukan kunjungan kerja ke NTT. Pada 4 Desember, saudara, Jokowi mengawali kunjungannya ke Labuan Bajo di Manggarai Barat. Lalu pada 5 Desember, Jokowi berada di Nagekeo untuk peresmian Bendungan Bay. Lalu kembali ke Manggarai Barat lagi dan bertolak ke Kupang sampai pada tanggal 6 Desember. Nah, jadi berbeda kota tapi masih satu provinsi. Ya, dan ini adalah suasana saat Ganjar Pranowo tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Desember lalu. Setibanya di bandara, Capres Ganjar disebut Natoni, tradisi menyambutan suku dari Pulau Timur oleh sejumlah tokoh adat. Beberapa simpatisan dan masyarakat berkumpul saat Ganjar berdialog dengan mahasiswa di Universitas San Pedro, Kupang. Di Kupang, Ganjar bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat hingga influencer. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengaku mendapat masukan dari para tokoh agama soal pemilu damai dan aman serta infrastruktur. Bersama tokoh agama dan tokoh adat, Ganjar berdiskusi mengenai peran tokoh adat merawat kebinekaan di tengah perbedaan-perbedaan agama, suku, dan ras. Jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk begitu. Nah, ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan. Maka pesan moral yang menurut saya cukup bagus, karena salah satu kontestan saya tentu berpikir bahwa kalau itu dilakukan dan membuat sensitivitas perasaan banyak orang, barangkali ini akan menjadi indikator yang kurang baik. Ya, sedangkan gambar ini adalah saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Nagekeo, NTT pada 5 Desember lalu di Pasar Daga. Selama melakukan peninjauan, Presiden terlihat berinteraksi dengan para warga dan para penjual, sembari membagikan kaos dan bantuan stimulus bagi para pedagang. Jokowi juga menyempatkan diri membeli mangga madu dan harum manis di salah satu penjual. Ya, menutup agendanya di Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang yang dipugar karena terdampak pada badai Seroja pada 2021 silam. Presiden Joko Widodo didampingi Uskup Agung Kupang, Petrus Turang, langsung meninjau bagian dalam gedung gereja. Presiden berharap gereja ini menjadi sarana mempererat kerukunan hidup dan persaudaraan antar umat beragama. Rumah ibadah yang berkapasitas 1.500 jemaat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Menyediakan ruang-ruang untuk membangun dialog, mempererat persaudaraan, mempererat kerukunan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Ya, dari catatan waktu, selain di Nusa Tenggara Timur, kampanye Ganjar dan kunjungan kerja Jokowi juga beririsan sebelumnya di Papua. Pada 20 hingga 21 November 2023, misalnya, saat Ganjar mengunjungi sejumlah daerah di Papua, mulai dari Sorong Selatan, Raja Ampat, Pulau Mansinan di Manokwari, Papua Barat, dan di distrik Kokoda, Sorong, Papua Barat. Nah, sehari usai kunjungan kerja Ganjar berakhir di Papua, Presiden Joko Widodo gantian mengunjungi masyarakat di Biak Numfor, Papua Barat pada 22 November. Nah, selain bertemu dengan masyarakat, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan bermain bola bersama warga. Lalu Jokowi menuju ke Fakfak, Papua Barat, kemudian Teluk Bintuni, dan berakhir di Sorong. Kunjungan Ganjar saat itu ke Papua adalah dalam rangka safari politik. Ganjar Pranowo mengunjungi pasar sentral Hamadi, Kota Jayapura. Ganjar membeli sejumlah oleh-oleh khas Papua. Kehadiran Ganjar di pasar sentral Hamadi, Jayapura langsung jadi sorotan warga. Tak hanya menyapa dan berdialog dengan masyarakat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga membeli oleh-oleh khas Papua berupa gelang dari kayu gaharu. Nah, sedangkan ini adalah kegiatan Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya di Biak Numfor pada 22 November. Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk bermain sepak bola bersama anak-anak di lapangan Sorido. Selain berhasil memasukkan bola, Jokowi ternyata juga harus kebobolan saat menjadi penjaga gawang. Lalu bagaimana respons dari Ganjar Pranowo menanggapi dirinya yang diikuti oleh Jokowi karena jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi yang hampir selalu beririsan dengan jadwal kampanyenya. Ganjar menilai kunjungan kerja Jokowi hal yang wajar sebagai seorang presiden. Informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau. Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini, selalu melihat progres report dari pekerjaannya, saya kira bagus. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai tetap ada muatan politis di balik beririsannya agenda kunjungan kerja Jokowi dengan jadwal kampanye Ganjar. Ujang menilai bisa jadi Jokowi tak ingin titik-titik lokasi yang dulunya jadi wilayah pemenangannya diambil oleh Ganjar, khususnya ya di Indonesia Timur. Dan sangat spekulatif kalau saya boleh katakan. Ya ketika Ganjar turun ke wilayah basis-basis suara Pak Jokowi dulu, itu kan Papua basis Pak Jokowi. Ya tentu Pak Jokowi punya makna yang lain, bahwa tadi jejak-jejak kemenangan Pak Jokowi itu ya tidak diambil alih oleh Pak Ganjar. Pak Jokowi bersih-bersih kalau bahasa politik ya, bersih-bersih terkait dengan agenda-agenda Ganjar Pranowo bisa saja. Presiden Joko Widodo membantah bahwa kunjungan kerjanya di berbagai daerah beberapa hari belakangan adalah untuk membuntuti salah satu calon presiden Ganjar Pranowo. Jokowi menyebut jika kunjungan kerja presiden tidak dipersiapkan dalam 1-2 hari, melainkan dipersiapkan sejak jauh hari. Apalagi jika ada agenda soal peresmian. Beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon Pak, salah satu KTNPT kemarin. Ya enggak ada seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak. Jadi apakah benar jika ada unsur-unsur muatan politis di balik beririsannya antara kampanye Ganjar dengan kunjungan kerja Jokowi? Belum bisa dipastikan. Namun yang jelas, keduanya memang berada di satu provinsi namun dengan agenda masing-masing.
Saudara, usai jeda informasi gara-gara bercanda tentang bom di sebuah pesawat, seorang penumpang pesawat harus berhadapan dengan hukum dan terancam di penjara. Sementara keberangkatan para penumpang lain terpaksa tertunda berjam-jam. Selengkapnya, kami segera kembali. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu.